Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aldi Zuhridin, 0513191925 dari kelas 3F. Akan memberikan materi mengenai manajemen agribisnis, yakni skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, pengertian dan ciri-ciri UMKM. Yang pertama, usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil, di mana suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, yang baik dimiliki perorangan ataupun suatu kelompok dan merupakan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Yang ketiga, usaha menengah diartikan sebagai usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang kedua, SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang ketiga, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap. Yang keempat, biasanya tingkat pendidikan SDM yang rendah. Dan yang kelima, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Pengembangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah total unit UMKM di Indonesia maupun PDB-nya terus bertambah. Sedangkan dari tahun 2010 ke 2017 saja jumlah PDB UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jumlah total dari unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Selain itu, UMKM merupakan usaha yang produktif untuk mendukung perekonomian secara makro dan mikro di Indonesia, serta mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar turut berkembang. Namun, UMKM juga saat ini menjadi salah satu jenis usaha yang paling terdampak dengan adanya pandemi. Adapun masalah UMKM yang dialami selama pandemi COVID-19 yakni permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kesulitan bahan baku, hambatan distribusi pupuk atau produk, serta banyaknya konsumen yang berubah konsumsinya dari offline menjadi online. Adapun kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM, yang pertama Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua program PEN atau pemulihan ekonomi nasional, yang ketiga kredit usaha rakyat atau KUR, yang keempat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, dan yang kelima perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day. Adapun masalah-masalah yang dihadapi UMKM, yang pertama permodalan, yang kedua distribusi barang, yang ketiga perizinan, yang keempat pembukuan yang masih manual, dan yang kelima pemasaran online. Adapun beberapa kasus-kasus manajemen UMKM di mana pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal 2020 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Perekonomian menjadi shock baik secara perorangan, rumah tangga, maupun perusahaan makro dan mikro, bahkan perekonomian negara di dunia. Dari Taufik dan Ayuning Tias 2020. Itulah tadi slide terakhir yang saya bacakan dan berakhir pula materi kita untuk pertemuan kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.